Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran kimia kelas 12 semester genap. Pada kali ini Ibu akan membahas mengenai protein. Nah, yang akan dibahas nanti inti materinya adalah pembentukan molekul protein, asam amino, dan jenis-jenis protein. Nah, pembentukan molekul protein. Apakah sebenarnya protein itu? Protein berasal dari bahasa Yunani, proteios, artinya yang pertama atau yang utama. Protein ini merupakan senyawa polimer dengan monomernya berupa asam amino. Protein terbentuk melalui reaksi polimerisasi kondensasi dari bermacam-macam asam amino. Pernah dibahas ketika mempelajari mengenai polimer, bahwa polimerisasi kondensasi itu adalah reaksi polimerisasi di mana monomer-monomernya merupakan molekul-molekul yang berbeda. Ya, berikutnya protein. Protein adalah senyawa polipeptida, artinya mempunyai lebih dari satu ikatan peptida yang dihasilkan dari polimerisasi asam amino antar molekul asam amino yang saling berikatan membentuk protein. Terdapat ikatan kovalen yang disebut sebagai ikatan peptida. Ikatan peptida ini terjadi antara atom C dari gugus COOH dengan atom N dari gugus NH2. Berikutnya pengelompokan protein. Pertama, berdasarkan bentuk atau konformasinya. Ada protein globular, artinya adalah protein yang bentuknya menggulung. Dan ada protein fibrous, adalah protein yang bentuknya memanjang dan berupa serat atau serabut. Pengelompokan berikutnya adalah berdasarkan fungsinya. Pertama, protein berfungsi sebagai enzim atau biokatalis, misalnya tripsin. Berikutnya, protein transport berfungsi mengangkut oksigen, misalnya hemoglobin. Protein cadangan berfungsi sebagai cadangan makanan, misalnya opalbumin. Protein kontraktil berfungsi menggerakkan otot, misalnya aktin. Kemudian protein struktural berfungsi melindungi jaringan di bawahnya, misalnya keratin. Protein pelindung berfungsi sebagai pelindung terhadap mikroorganisme patogen, misalnya trombin. Kemudian fungsinya sebagai hormon, berfungsi mengatur reaksi dalam sel, misalnya insulin. Berikutnya, pengelompokan berdasarkan hasil reaksi hidrolisis atau penguraian oleh air. Ada protein majemuk, di mana hasil hidrolisisnya berupa asam amino dan zat-zat lain, misalnya lemak dan karbohidrat. Kemudian ada protein tunggal, di mana hasil hidrolisisnya berupa asam amino. Pengelompokan berikutnya berdasarkan gugus alkil pada rantai protein. Pada protein serabut, berbagai macam protein, misalnya alfa-keratin, protein dalam tanduk, rambut, dan kulit. Ada beta-keratin, atau serat yang dihasilkan kelompok ulat sutra, jaring laba-laba, paruh burung atau unggas, dan kuku. Dan ada kolagen, yang terdapat pada kulit, urat, tulang, jaringan penghubung. Berdasarkan sumber asalnya, ada protein nabati dan protein hewani. Protein nabati ini berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya terdapat dalam biji-bijian dan kacang-kacangan. Protein hewani, ini protein yang berasal dari hewan, banyak terdapat dalam daging, susu, dan ikan. Sekian dulu penjelasan dari Ibu. Untuk video selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai sifat dan kegunaan protein. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.